Halo, horas madita saluhutna, kamanaya na dokan na hinahulungan. Sebelum kita memulai dan melanjutkan berbagai kegiatan kita pada hari ini, kita akan bersekutu dengan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan dalam renungan harian hari ini, Rabu 6 Agustus 2025, diambil dari 1 Yohanes pasal 4, ayat yang ke-9, demikianlah firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Di hata batak di dok, sianodo gabi patar holong ni rohan ni di batat natuhita, sian naung sinirunei anak nasa sede itu portibion, asa mengulu hita marhite-hite ibana. Ido sahatna demikianlah firman Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sering melihat kasih itu membutuhkan yang namanya timbal balik. Kalau engkau mengasihi aku akan mengasihimu. Kalau kau tidak mengasihi, aku juga tidak akan mengasihimu. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan perhitungan, firman Tuhan hari ini menerobos dan kemudian menabrak dari logika kita. Dia tembus logika itu dengan menyatakan bahwa kasih yang datang lebih dahulu, kasih yang tidak menunggu, tapi kemudian datang dengan prinsip untuk pembaharuan kehidupan, prinsip untuk pemulihan keadaan. Ini yang kemudian terjadi dalam renungan harian hari ini dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9 ini. Ketika ini ditulis oleh Rasul Yohanes yang dikenal sebagai murid yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Gereja mula-mula pada saat itu terjadi perpecahan di mana-mana. Ada pengajar sesat tentang gnostisisme yang menyatakan bahwa bagaimana kemanusiaan itu tidak seperti itu. Bagaimana kemudian bukan Yesus yang harus menjadi contoh pusat yang ada di situ. Bahwa yang seharusnya terjadi adalah yang di dunia ini. Bukan tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Maka Rasul Yohanes menuliskan ini untuk menegaskan kepada mereka bahwa kasih itu bukan sekadar lip service belaka. Bukan soal teori yang omong kosong. Tapi itu lebih kepada hal yang benar, fakta, dan secara historis telah dilakukan itu, di mana Yesus diutus Allah, diutus Bapaknya untuk tidak menunggu pengampunan, tidak menunggu perubahan diri, tapi dia datang untuk kemudian menghidupkan orang dengan pembaharuan yang hidup. Maka ada dua poin yang mau kita pelajari. Yang pertama, saudara kasih itu menyatakan, berbuat, bukan hanya berbicara. Kata dinyatakan dari kata paronerote yang dikatakan sebagai diperlihatkan secara nyata kasih itu dalam terang Kristus. Jadi bukan hanya sekedar teori belaka perkataan belaka, tapi ditunjukkan dengan nyata. Yang kedua adalah kasih itu menghidupkan, bukan menuntut. Jadi dia tidak menuntut balasan, tapi betul-betul memberikan kasih itu. Dari dua hal inilah Yesus membuktikan bahwa kasih itu tidak hanya pembicaraan bahwa dia mengasihi, tapi dia buktikan itu dengan segala perbuatannya, dan dia tidak menunggu untuk ada perubahan. Dia datang untuk memberi pembaharuan dalam kehidupan manusia. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih sejati tidak menuntut balas. Kasih sejati itu bukan memberi penderitaan. Kasih sejati itu bukan kemudian harus orang lebih dahulu, bukan. Tapi kasih sejati adalah ketika kita mau untuk bergerak, hanya tidak teori, kasihan ya, aku sebenarnya peduli, tapi bagaimana lah, bukan begitu. Tapi kasih sesungguhnya adalah ketika dia mampu untuk action, bertindak. Mungkin melalui doamu, ibarat Abraham yang mendoakan Sodom dan Gomora, atau melalui tenagamu, dengan membantu sebisamu atau dengan hartamu. Itu juga bagian dari bentuk kasih sayang. Kasih sayang sesungguhnya adalah ketika dia mau untuk dipanggil, menyalurkan kasih yang hidupkan, dengan perkataan yang membangun, dengan pengampunan yang memerdekakan, dan dengan kepedulian yang tulus. Saudara terkasih, ingatlah satu hal. Tuhan tidak mengasihi kita karena kita baik. Kita baik karena Dia mengasihi kita. Tuhan tidak mengasihi kita karena kita baik, tapi kita baik karena Tuhan telah mengasihi kita. Selamat mengasihi yang menginang, saudara terkasih. Selamat semakin mencintai Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan ini. Selamat untuk mengactionkan, berbuat tentang kasih itu, bukan hanya sekedar lip service belaka, tapi menunjukkan sebagai bagian karena Tuhan telah mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi sesama orang lain. Tuhan memberkati kita.
Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang Maha Baik, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk benar-benar menghidupi firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa mengasihi itu bukan memilih-milih, mengasihi itu bukan hanya perkataan, tapi perbuatan yang nyata, yang dipenuhi dengan rasa sukacita, seperti Engkau yang mengasihi kami. Karena Engkau mengasihi kami bukan karena kebaikan kami, tetapi karena cinta kasih-Mu, sehingga kami harus menjadi orang yang baik, karena Engkau telah mengasihi kami. Berkati para jemaat-Mu Tuhan, berkati para pelayan, mereka berdatang pengasihan-Mu yang senantiasa menyertai mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang bergumul Engkau kuatkan Tuhan. Dan setiap suka ataupun duka, dalam setiap pengharapan, cita-cita, doa yang disampaikan para jemaat-Mu, Engkau senantiasa mendengarkannya Tuhan, dan mewujudkannya sesuai dengan waktu yang Kau tentukan. Kami mau serahkan satu hari ini dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah Engkau yang senantiasa menyertai kami, menguatkan kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami, kehendak-Mu yang jadi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua, Manginang. Salam cinta.